What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video kali ini gue ingin melanjutkan video kemarin mengenai caranya dropship dengan omset 36 juta tanpa stok produk. Dan video ini adalah part 2. Jadi di video sebelumnya gue menjelaskan ke kalian gimana caranya gue dropship bisa mendapatkan omset 36 juta. Itu adalah part 1. Dan di video kali ini gue akan lebih membahas mengenai strategi-strategi apa sih yang harus gue lakukan supaya toko gue tuh yang dropship bisa mendapatkan omset 30 jutaan. Kalau di video kemarin gue membahas soal supplier, buat teman-teman di sini yang belum nonton videonya kayaknya harus tonton dulu deh. Bisa klik link di sini ya. Jadi di video kemarin gue membahas soal suppliernya tuh gimana, terus apa yang gue lakukan, alat perangnya seperti apa. Tapi di video kali ini nih, part 2, gue akan membahas mengenai tips dan strategi yang gue lakukan. Jadi, let's go! Oke guys, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai strategi yang gue lakukan, gimana caranya gue dropship bisa dapat omset 36 jutaan, ada baiknya nih kalau misalnya teman-teman like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video-video seperti ini, atau gue telah memberikan video-video edukasi kepada kalian secara gratis cuma-cuma. Jadi gue hanya minta like aja teman-teman. Yuk like dulu yuk. Like aja pelit, gue aja nggak pelit untuk kasih sharing ilmu ke kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi strategi yang gue lakukan yang pertama adalah gue tidak terlihat adalah seorang toko dropship. Jadi apa sih yang dimaksud toko gue tuh tidak terlihat sebagai toko dropshipper? Meskipun toko gue adalah toko dropship, tapi gue tuh tidak terlihat sebagai dropshipper. Setiap produk yang gue upload itu gue bener-bener mempelajarinya teman-teman. Kayak produknya tuh seperti apa, dimensinya, materialnya, fungsi dari produknya. Jadi ketika customer nanya, gue tuh bisa jawab. Bukan kayak customer nanya mengenai materialnya apa sih atau fungsinya seperti apa, kalian cuma bisa jawab Redika. Itu gak nyambung. Jadi ketika gue upload produk, gue bener-bener mengetahui produk tersebut tuh fungsinya untuk apa. Jadi gue setiap kali customer nanya, gue bisa jawab dengan cepat, responsif. Jika kamu mengetahui produk jualan kamu, otomatis kalian akan lebih mudah ketika mere-edit foto produk dan ketika kalian membuat deskripsi produk tersebut. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, pas ntar kalian kebingungan nih foto produknya mau seperti apa yang oke ya, atau deskripsi produknya tuh seperti apa ya, karena kalian tidak mempelajari produk tersebut. Mempelajari produk tersebut tidak harus kalian beli produknya kok. Kalian bisa pelajari aja lewat Google atau kalian baca-baca review-reviewnya dari komen-komen customer atau mungkin dari deskripsi dari si supplier tersebut. Jadi banyak cara yang bisa kalian lakukan. Seperti yang tadi gue bilang, banyak banget customer yang menanyakan soal fungsi dari produknya, tapi si seller atau dropshipper ini tuh tidak bisa jawab karena dia tidak mengetahui produk yang dijual tuh apa sih fungsinya. Jadi asal produk upload aja, tapi nggak tahu nih kayak fungsinya apa, sehingga jawabannya suka nggak nyambung. Coba angkat tangan bagi teman-teman di sini yang pernah nanya soal produk tapi sellernya tuh jawabnya nggak nyambung banget. Itu kemungkinan dia tokonya dropship atau dia tidak tahu soal product knowledge. Intinya, jangan berani-beraninya kalian upload produk yang kalian tidak ketahui produknya tuh seperti apa. Jadi meskipun toko kalian adalah toko dropship, jangan terlihat banget lah guys kalau kalian tuh tokonya dropship. Kalian juga harus pintar, kalian harus mengetahui produk yang kalian jual seperti apa. Terus dekorasi toko kalian tuh juga harus bagus. Jangan terlihat kayak toko-toko dropshipper gitu loh. Yang kedua, rajinlah membuat promo. Alah, promo. Sebenarnya promo yang dimaksud tuh apa sih? Gue juga bingung. Kayak promo-promo terus basic lah, gue juga tahu. Tapi stop guys. Gue tanya ke kalian dulu, kalau misalnya gue bilang ke kalian untuk membuat promosi, promo-promo yang banyak ya, kayak setiap jenis, setiap minggu, setiap bulan kalian bikin promo. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya kalian berpikir, alah promo doang basic. Sekarang gue tanya, apakah kalian tahu promo-promo yang akan kalian jalankan untuk di minggu ini, untuk di bulan ini, atau untuk di bulan depan? Kalau kalian nggak bisa jawab soal promo yang mau kalian buat, berarti kalian belum bisa nih untuk membuat promo. Karena promo itu ada banyak sekali jenisnya guys. Coba promo apa? Diskon, voucher aja ada banyak jenis. Ada cashback, gratis ongkir, terus ada potongan harga lagi. Lalu ada paket bundling, ada flash sale, ada flash deals untuk toko kamu. Flash sale untuk toko nih, bukan flash sale dari marketplace-nya. Ada banyak sekali jenis-jenis promosi yang bisa kalian lakukan. Kalau misalnya kalian masih belum bisa menjawab kayak, apa ya promo yang akan gue jalankan di minggu ini, bulan ini, sampai bulan depan, kalau belum jawab, ya berarti kalian belum benar-benar memaksimalkan promosi di toko kalian. Rajin-rajinlah untuk membuat promo, karena promo itu bener-bener suka banget nih, disukai sama customer, sama calon customer. Apalagi buat toko baru, toko dropshipper, promo itu penting banget karena kita butuh banget yang namanya traffic. Ketika traffic banyak, otomatis akan ada penjualan, akan ada sales. Jadi kalau misalnya kalian berhasil untuk membuat promo yang bagus,
traffic akan meningkat, sales kalian pun akan meningkat, secara orderan kalian juga akan meningkat. Ketika kalian mendapatkan calon-calon customer baru yang membeli produk kalian dari promo-promo kalian, akan ada kemungkinan besar dia akan menjadi loyal customer kalian. Customer tersebut akan memfollow dan akan belanja terus di toko kalian. Nah, itulah yang kalian mau kan? Ketika kita jualan online, kita dapat loyal customer. Nah, that's why rajin-rajinlah untuk membuat promo. Jadi promo itu jangan sekadar kayak, tips lu tuh promo-promo doang kok. Kayak, well, tapi promo itu ada banyak sekali jenisnya. Even brand-brand besar pun selalu bikin promo. Promonya apakah itu aja? Iya, itu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan secara detail, brand-brand besar memberikan promo yang berbeda-beda. Tapi selalu ada promo. Yang ketiga, toko kalian mempunyai produk unggulan. Kalau misalnya toko kalian tuh mempunyai produk unggulan, akan lebih mudah untuk mendatangkan traffic. Ketika kalian punya produk unggulan, dari produk unggulan tersebut bisa dapetin traffic yang banyak banget dan datang ke toko kalian, dan si calon customer ini bisa belanja produk-produk yang lain. Nah, ketika calon customer tersebut membeli produk-produk lain, otomatis produk-produk kalian ini akan keangkat. Toko kalian tuh akan keangkat. That's why kalau misalnya kalian belum ada produk unggulan di toko kalian, segera cari produk unggulan kalian, supaya kalian bisa mendatangkan traffic lebih banyak, bahkan bisa sampai 5 kali lipat kalau misalnya kalian punya produk unggulan. Ada baiknya kalau misalnya teman-teman di sini punya produk unggulan. Akan tetapi guys, kalau misalnya teman-teman di sini masih belum sanggup untuk memfokuskan 1 sampai 5 produk unggulan, it's okay. Fokuslah ke satu produk dulu yang akan kalian jadikan produk unggulan di toko kalian. Fokus banget untuk di satu produk ini, bikin produk ini tuh keluar terus setiap hari, sehingga produk-produk lain tuh akan ikut keangkat. Jadi si calon customer datang ke toko kamu untuk membeli produk unggulan tersebut, dia kepoin toko kamu, dia lihat produk-produk yang lain, dia beli produk-produk yang lain tersebut. Akhirnya produk lain tuh ikut naik penjualannya. Jadi bisa dibilang strategi gue yang gue lakukan di toko dropship gue adalah gue fokus untuk nge-push produk unggulan gue, sehingga produk-produk lain tuh naik, dan akhirnya produk lain ini jadi sering laku juga. Jadi produk unggulan gue lama-lama makin banyak karena berawal dari 1 sampai 5 produk unggulan tersebut. Jadi logikanya ketika satu produk tersebut naik karena produk unggulan, akhirnya produk-produk lain tuh ikut naik, ikut kejual. Jadi omset kita bakal naik, kuantiti penjualannya juga akan meningkat. Well, jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih belum ada produk unggulan, segera dibuat produk unggulannya karena bakal worth it banget. Yang terakhir, iklan banyak produk. Mungkin kalau di video sebelumnya gue bilang iklan guys, tapi di video ini gue akan bilang iklanlah banyak produk. Namanya kita dropship itu kita bingung banget guys. Kita mau iklanin produk yang mana ya? Kayak produknya tuh kebanyakan sehingga kita pusing. Kayak, aduh gue harus iklanin yang mana nih? Nah, kalau saran dari gue, teman-teman bisa coba iklanin banyak produk sambil dipantau selama 1 sampai 2 minggu atau 3 sampai 4 minggu. Iklanin banyak produk. Dari situ kita akan melihat, oke, dari iklan banyak produk tersebut, produk-produk mana saja nih yang trafficnya besar atau salesnya besar, sehingga kita tahu nih, oke, dari produk ini yang iklannya besar kita bisa lebih kencengin untuk produk-produk tersebut. Lalu produk-produk lain yang kurang efektif bisa kita ganti kata kuncinya atau biddingnya, atau bisa kita nonaktifkan. Nah, kita fokusin kepada yang memang naikin trafficnya tuh tinggi atau salesnya tuh tinggi. Jadi untuk testing, kita harus iklan banyak produk dulu nih, supaya ya kita bisa mengetahui nih, kita analisa. Kalau di toko kita tuh produk-produk mana aja sih yang bakal works kalau diiklanin. Dan dari iklan tersebut kita juga bisa mengetahui produk unggulan dari mana. Jadi buat teman-teman di sini masih bingung, aduh gue pengen bikin produk unggulan tapi bingung. Oke, dari iklan. Kalian bisa coba dari iklan, karena dari iklan di situ bisa langsung kelihatan secara analisa kira-kira ini ada potensi untuk jadi produk unggulan karena banyak traffic dan banyak sales. Jadi jangan ragu untuk iklan, teman-teman. Mungkin wajar banget ya kayak kalian pusing, aduh boncos. Ya wajar banget lah, namanya toko baru pasti boncos guys. Sekarang toko gede juga bisa boncos kok. Cuman di sini kan kita iklan untuk mendapatkan produk unggulan, dan kita menganalisa produk-produk mana saja yang kira-kira ada potensi untuk besar nantinya. Jadi kita lupain dulu soal kayak orderan kencang dari iklan. Kita di sini fokuskan untuk kayak analisa dulu. Apakah kalian masih ragu untuk iklan? Masih takut soal iklan? Jangan ragu dan jangan takut guys, karena ini hal-hal yang wajar kok. Gue aja begitu awal-awal gue dropship. Jadi inilah cara gue lakukan supaya gue bisa menganalisa. Jangan gara-gara kalian takut boncos, kalian jadi kendor guys. Jadi kalian nggak berani untuk iklan, jangan ya. Nah guys, gitu aja video dari gua. Semoga membantu. Dan anyway, gue punya digital course atau kelas online Rio Gandhi. Itu di situ adalah kelas berbayar, teman-teman. Di situ kalian bisa belajar mengenai beberapa hal penting yang bisa kalian pelajari soal jualan online. Jadi ada banyak produk, ada 10 produk saat ini. Kalian bisa buka linknya di Desti Store /Rio Gandhi atau klik link ini kayak gini ya. Ini kalian bisa buka linknya.
Di situ akan ada banyak sekali soal ilmu-ilmu soal jualan online atau mungkin soal sosial media. Kalian bisa beli mumpung lagi diskon guys. Karena ini limited diskonnya. Nanti ada kemungkinan harganya akan naik. Jadi mumpung lagi diskon karena bisa dibilang kelas perdana gua ya. Jadi di situ kalian akan mendapatkan video materi PPT dan video gua akan presentasi. Tapi intinya kita akan fokus ke pembahasan sesuai dengan yang kalian beli dan itu ilmunya bener-bener daging. Full materi. Jadi jangan ragu untuk beli mumpung lagi diskon. Lalu yang kedua, gue juga punya grup broadcast Telegram gratis. Linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung klik lalu join. Di situ kalian akan mendapatkan info-info terupdate mengenai video-video gue, edukasi gue, atau soal info-info terupdate soal marketplace. Ya pokoknya join grup Telegramnya. Karena di situ adalah komunitas tim Cuan Rio. Lalu yang terakhir, gue juga ada YouTube membership. Buat teman-teman di sini yang pengen join YouTube membership gue, silahkan join YouTube membership gue karena di situ kita akan ada banyak sekali event-event nanti yang akan gue buat ketika membershipnya udah lumayan banyak. Dan yang pastinya ketika kalian jadi membership, nama kalian akan berwarna dan nama kalian ini akan menjadi prioritas gue. Ketika kalian komen bisa gue lebih balas lebih cepat karena kalian prioritas. Oke guys, segitunya video dari gue. Sekali lagi jangan lupa like dan semoga video ini membantu kalian. Rio Gandhi, peace out.